Ki berwarna merah darah adalah pembudidaya iblis, bukan? Liao Bufan tidak senang karena kekuatannya yang meningkat, sebaliknya, suasana hatinya langsung turun ke bawah, tubuhnya gemetar karena lemak, dan dia berteriak pada Liao Jinlun sekuat tenaga. Jika anak Anda memupuk setan, bukankah dia bermaksud menjadi musuh orang-orang baik di dunia? Bagaimana Anda bisa menjadi ayah seperti ini? Benar-benar jebakan. Liao Bufan diliputi amarah. Dia membuka mata kecilnya selebar mungkin dan menatap ayahnya. Liao Jinlun sangat bersemangat. Ketika dia melihat ekspresi tidak tahu berterima kasih Liao Bufan, dia segera menahan kegembiraannya dan menamparnya, "Kamu bajingan kecil, apa yang kamu bicarakan? Di mana aku berbohong? Bukankah karena kamu aku menjadi seorang kultivator iblis?" Kata Liao Bufan dengan mata merah. Liao Jinlun mencibir, "Dengan kebajikanmu, tidak ada pembudidaya iblis yang mau repot-repot bergaul denganmu. Kalau begitu beritahu aku apa yang terjadi." Liao Bufan tidak yakin dan merentangkan telapak tangannya. Yang muncul di telapak tangannya adalah ki berwarna darah. Liao Jinlun melihatnya sekilas dan berkata dengan tenang, "Ada apa di sini? Lihat lebih dekat. Apa ini? Mereka semua telah menjadi pembudidaya iblis. Bukankah ini cukup serius? Pada saat Tuan Gemuk dan aku kehilangan kendali dan melakukan pembunuhan besar-besaran di Sekte Kaisar Pedang, sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya." Liao Bufan merasa ayahnya mungkin mengalami masalah otak. Namun, setelah beberapa saat, Fatih Liao tiba-tiba berteriak lagi. "Apa? Apa yang terjadi?" Liao Bufan melihat ke telapak tangannya. Terlihat jelas bahwa energi merah darah tadi telah kembali ke warna aslinya. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Sungguh merepotkan, coba ucapkan rumus mental lagi dalam hati, kata Dewa Tua Liao Jinlun dengan tenang. Dengan curiga, Liao Bufan melafalkan mantra itu lagi dalam hati, dan benar saja, energi dan darah di tubuhnya mendidih lagi, seketika mengubah energi sebenarnya menjadi warna merah darah, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. "Ayah, mungkinkah ini formula rahasia?" Pada saat ini, tidak peduli betapa bodohnya Liao Bufan, dia hampir sadar. Hanya teknik rahasia yang kuat yang dapat memungkinkan seorang kultivator meningkatkan efektivitas tempurnya secara signifikan dalam waktu singkat. Liao Jinlun memandang Liao Bufan dan mengangguk puas, "Kamu akhirnya mendapatkan idenya. Ini benar-benar rahasia." Liao Bufan segera menjadi bersemangat, tapi kemudian dia berkata dengan ragu, "Tidak, ayah, secara umum, setelah menggunakan metode rahasia, akan ada jeda. Mengapa saya tidak merasa tidak berdaya? Gejala sisa dari teknik rahasia, terutama teknik rahasia penambah kekuatan, sangatlah serius, dan pasti akan ada masa kelemahan setelah digunakan." Liao Bufan baru saja menggunakan teknik rahasia itu 2 kali, tapi dia tidak merasa lemah sama sekali. Ia bahkan merasa bisa terus menggunakannya. Inilah yang paling membuat Liao Bufan bingung. Liao Jinlun terkekeh dan berkata dengan penuh arti, "Bagaimana jika itu adalah metode rahasia pewarisan darah? Hukum rahasia darah." Liao Bufan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Teknik rahasia suksesi darah berbeda dari teknik rahasia biasa. Teknik ini didasarkan pada konsumsi kekuatan garis keturunan. Kecuali kekuatan garis keturunan benar-benar habis, tidak mungkin ada periode kelemahan. Ini mengacu pada tahap pelepasan kekuatan setelah teknik rahasia digunakan. Konsumsi kekuatan fisik normal atau konsumsi energi tidak berada dalam kisaran ini. Ada beberapa hal yang menurutku sudah waktunya kuberitahukan padamu. Jika kekuatan garis keturunan Liao Bufan tidak diaktifkan, Liao Jinlun tidak akan pernah memberitahu Liao Bufan bahwa darah yang mengalir di tubuh mereka sama dengan darah sekte rahasia keluarga Liao. Kebenaran yang terlalu kejam bisa dengan mudah membuat mood Liao Bufan ambruk. Mengapa orang lain bisa melakukannya tetapi saya tidak? Jelas aku juga tidak buruk. Begitu orang membuat perbandingan, mereka cenderung kehilangan keseimbangan. Oleh karena itu, Liao Jinlun lebih suka tidak menceritakan masalah ini selama sisa hidupnya, dan hanya berpura-pura bahwa dia tidak ada hubungannya dengan sekte rahasia keluarga Liao. Segalanya berbeda sekarang. Garis keturunan Liao Bufan telah diaktifkan, dan bahkan jika kebenaran diberitahukan kepadanya, tidak perlu khawatir dia akan merasa rendah diri. Garis keturunan yang sama. Ia juga dapat melakukan metode rahasia pewarisan darah. Apa yang membuat saya merasa rendah diri? Terlebih lagi, saya memiliki satu keuntungan lebih dari Anda. Saya menyadari niat pedang tingkat master di usia muda, jadi Andalah yang seharusnya merasa rendah diri. Setelah mengetahui seluk-beluk kejadian tersebut, Liao Bufan memang kaget lama sekali. Dia sebenarnya memiliki hubungan darah dengan sekte rahasia keluarga Liao. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani dipikirkan Liao Bufan sebelumnya. Selain kaget, dia juga marah. Meskipun ayahnya sangat meremehkan ketika menceritakannya barusan, Liao Bufan tahu di dalam hatinya betapa mengerikannya diburu oleh keluarga sekte rahasia. Dapat dianggap sebagai keajaiban bahwa ayah saya diselamatkan oleh Kaisar Pedang Tianyu. Tetapi, rekan suku yang mengejar dan membunuh mereka semua pantas mati.
Liao Bufan mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan marah, "Ayah, mereka akan menyesal mengusirmu dari keluarga Liao. Saya pasti akan membuat orang-orang itu membayar harga yang sesuai di masa depan. Saya yakin kamu bisa melakukannya." Liao Jinlun menepuk bahu Liao Bufan dengan gembira. Dia sama sekali tidak khawatir Liao Bufan akan membuat kekacauan, karena keluarga Liao telah menghilang selama bertahun-tahun, dan Liao Bufan tidak punya kesempatan untuk membuat kekacauan jika dia mau. Alangkah baiknya jika hal ini dapat menginspirasi Liao Bufan untuk terus maju. Ekspresi Liao Jinlun bahkan lebih penuh harapan. Tapi saat berikutnya, alis tebal Liao Jinlun tiba-tiba mengerutkan kening, matanya yang tajam menatap ke arah pohon yang lebar, dan dia berteriak dengan tajam, "Siapa?" Desir, desir, desir. Angin meniup dedaunan. Namun, tidak ada pergerakan di balik pohon itu. Liao Bufan bertanya dengan bingung, "Ayah, ada apa? Saya tidak merasakan nafas orang lain." "Kamu tidak cukup kuat." Liao Jinlun mengerutkan kening dan menatap tempat itu dengan saksama, karena dia memang baru saja memperhatikan nafas orang lain, dan nafas ini sepertinya agak familiar. Liao Jinlun tidak berani menganggap entengnya. Curiga. Liao Jinlun mendengus dingin, mengembunkan jari-jarinya menjadi pedang, dan niat pedang tingkat semi-kaisar meledak, mengarah tepat ke belakang pohon raksasa. Bentak. Terdengar suara nyaring, pedangnya hancur, dan sosok di balik pohon itu akhirnya berjalan keluar perlahan. Roda emas, lama sekali. Jinlun, sudah lama tidak bertemu. Sosok itu perlahan muncul dari balik pohon. Itu adalah seorang pria parubaya kurus dengan wajah sangat pucat. Senyuman di sudut mulutnya terlihat sangat feminin di balik kulit pucatnya. Ekspresi Liao Jinlun membeku. Kemarahan di dadanya semakin memuncak. Dalam pikiran, nama yang sangat dibenci segera muncul. Liao Tong. Liao Jinlun berbicara dengan suara rendah, mengertakkan gigi, dan menyebutkan nama itu. Lao Tong, salah satu pengejar di masa lalu. Dia pernah menebas Liao Jinlun dengan pisau dan terluka parah, hampir mematahkan salah satu lengannya. Bagaimana Liao Jinlun bisa melupakan kebencian yang begitu mendalam? "Ayah, apakah kamu kenal dia?" Ketika Liao Bufan melihat seseorang berjalan keluar dari balik pohon, itu berarti percakapan yang baru saja mereka dengar telah didengar oleh orang tersebut. Melihat gigi ayahnya yang terkatup, Liao Bufan menyadari sesuatu. Liao Jinlun menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan berkata, "Sekte rahasia, keluarga Liao." Itu dia, tidak perlu bicara lebih banyak. Liao Bufan bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud ayahnya? Kelompok orang inilah yang awalnya membenci ayah mereka karena menodai garis keturunan, bangsawan, mereka dan mencoba membunuhnya. Jika Kaisar Pedang Tianyu tidak datang untuk menyelamatkan, ayahnya akan berubah menjadi hantu. Ini adalah perseteruan yang hebat. Perseteruan hidup dan mati. Tak termaafkan. Liao Bufan merasa darahnya terbakar, dan di sekujur tubuhnya, ki berwarna darah melonjak dengan cepat, seolah-olah telah berubah menjadi mulut penuh darah, mengaum dan melampiaskan amarahnya. Garis keturunan pria gemuk kecil ini begitu kuat. Mata Liao Tong berkedip sedikit, tapi dia segera menjadi tenang, karena dia tahu bahwa sekuat apapun garis keturunan Liao Bufan, itu tidak akan bisa menjadi ancaman apapun baginya. Bagaimanapun juga, level Liao Bufan terlalu rendah. Liao Tong terus tersenyum, dan mengalihkan pandangannya dari Liao Bufan dan kembali ke Liao Jinlun. "Jinlun, mengapa kita harus melakukan ini ketika teman lama bertemu?" Almarhum. Liao Jinlun mencibir dalam hatinya tetapi tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Liao Tong menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan melanjutkan, "Saya datang ke sini kali ini atas perintah leluhur saya untuk membawa Anda kembali ke keluarga Liao. Biarkan dendam masa lalu hilang. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun. Bukankah begitu? Itu mudah untuk dikatakan. Jika kamu yang diburu saat itu, apakah kamu masih mengatakan hal seperti itu? Pergilah ke neraka. Perseteruan hidup dan mati, biarkan saja. Tanpa mengaktifkan kekuatan garis keturunan, kami adalah sampah dan rasa malu di mulut Anda. Sekarang kami telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, kami telah menjadi keluarga lagi. Apakah itu sangat menjijikkan?" Liao Tong menatap Liao Bufan dalam-dalam, tapi dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, "Anak muda memiliki temperamen yang sangat buruk. Mereka hampir persis sama dengan ayahmu saat itu." Meskipun Liao Jinlun sering dikucilkan pada saat itu, dia memiliki karakter yang sangat jujur. Bahkan jika dia dipukuli sampai berdarah-darah oleh teman-temannya, dia tidak pernah menyerah sekalipun. Itu sebabnya, banyak orang menjadi semakin tidak senang padanya, dan akan merasa sangat terhina jika mereka mengambil kesempatan itu. Tapi Liao Jinlun tidak pernah memohon belas kasihan. Liao Tong berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua, ayah dan anak, telah berhasil selamat dari awan dan melihat cahaya bulan. Kalian masih memiliki kesempatan untuk berbalik. Liao Jinlun, meskipun kalian memiliki kebencian di hati, kalian harus melakukannya. Pertimbangkan itu untuk putramu. Dia adalah pohon yang baik. Miao Zi,
Kembali ke keluarga Liao adalah pilihan terbaik. Kata-kata Liao Tong terdengar seperti dia ingin menjernihkan perseteruan masa lalu dengan Liao Jinlun. Namun, Liao Jinlun tidak lagi polos seperti sebelumnya. Dia menatap Liao Tong dengan mata dingin dan berkata, kamu masih mempermainkanku sekarang. Liao Tong, kamu belum membuat kemajuan apapun dalam 20 tahun terakhir. Kamu tumbuh dewasa makan kotoran, kan? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Liao Tong tidak dengan tulus mengundang mereka untuk kembali ke keluarga Liao, tetapi hanya ingin menggunakan metode ini untuk meyakinkan Liao Jinlun. Begitu Liao Jinlun setuju, apa yang menyambutnya pasti bukan hal yang ringan, melainkan penghinaan dari Liao Tong. Bukankah sebelumnya kamu sangat keras kepala? Mengapa sekarang kamu berkompromi? Setelah dipermalukan, Liao Tong akan segera mengungkapkan niat pembunuhannya. Selama Anda menggunakan otak Anda akan tahu bahwa perselisihan hidup dan mati telah terjadi, dan itu tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Semakin kuat bakat Liao Bufan, semakin kecil kemungkinan Liao Tong membawanya kembali ke keluarga Liao, dengan harapan bisa melenyapkannya sebagai masalah di masa depan. Jadi apapun yang dipilih Liao Jinlun, hanya ada satu hasil. Satu-satunya perbedaan adalah, salah satunya adalah mati berdiri. Yang pertama adalah berkompromi dulu, lalu dipermalukan dan mati berlutut. Dengan karakter Liao Jinlun, sudah jelas bagaimana memilihnya. Setelah mendengar perkataan Liao Jinlun, ekspresi Liao Tong sedikit berubah, dia mencubit alisnya dan berkata, Liao Jinlun, jika kamu ingin mengatakan itu akan membosankan. Seperti dugaan Liao Jinlun, dia mengikuti aura garis keturunan ke Sekte Kaisar Pedang. Saat dia melihat bahwa Liao Jinlun dan putranya yang telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan, dia sudah bertekad untuk membunuh mereka. Bersenang-senanglah sebelum membunuh. Sedangkan untuk nenek moyang, berikan saja alasannya saat itu, karena keluarga Liao memiliki banyak garis keturunan, dan nenek moyang tidak ada niat untuk mengurusnya. Sama seperti saat Liao Jinlun diusir dari keluarga Liao dan diburu oleh Liao Tong dan lainnya, sang leluhur hanya menutup mata. Dengan pikirannya yang terbuka, Liao Tong terlalu malas untuk bertindak lagi, niat membunuhnya terungkap, dan dia berkata dengan senyuman yang kejam, Liao Jinlun, kamu pasti sangat bersemangat dan bahagia karena kamu dapat mengaktifkan kekuatan darah pada usia ini, kanan? Saat mengaktifkan kekuatan darah, apakah Anda penuh dengan harapan untuk masa depan? Apakah Anda masih membayangkan bahwa di masa depan, Anda dapat menginjak kepala keluarga Liao dan memarahi kami karena betapa bodohnya kami? Sangat disesalkan, fantasi hanyalah fantasi. Mengaktifkan garis keturunan bisa menjadi harapan, dan demikian pula, bisa menjadi keputusasaan. Menurut Anda akan menjadi yang mana? Petik 2. Liao Tong tidak lagi menyembunyikan niat membunuhnya dan mendekati Liao Jinlun selangkah demi selangkah. Sarkasme di wajahnya sudah sangat ekstrim. Seperti yang dia katakan, itu bisa berupa harapan atau keputusasaan. Jika Liao Jinlun dan putranya tidak mengaktifkan kekuatan darah dan menarik perhatian keluarga Liao, mungkin mereka bisa tinggal di Sekte Kaisar Pedang sepanjang hidup mereka dan hidup dalam spionase. Setidaknya satu nyawa bisa diselamatkan. Dan sekarang, jalan buntu. Kamu cukup beruntung karena Ao Tianyu menyelamatkanmu saat itu. Sekarang, kurasa siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Bufan, lari. Melihat situasinya tidak baik, Liao Jinlun dengan cepat melemparkan jimat komunikasi giok ke Liao Bufan, dan sambil meraung, dia bergegas menuju Liao Tong dengan seluruh kekuatannya. Pedang itu sangat kuat, kekuatan darah mendidih. Pada saat yang sama, esensi dan darah kelahiran juga terbakar. Kekuatan tempur Liao Jinlun langsung melonjak ke puncaknya. Ini adalah satu-satunya pilihannya. Dari segi kekuatan, Liao Jinlun bukanlah tandingan Liao Tong, dan dukungan dari Sekte Kaisar Pedang tidak akan datang secepat itu. Kemampuan Liao Tong untuk menyelinap ke Sekte Kaisar Pedang secara diam-diam telah membuktikan kekuatannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Liao Jinlun adalah menahan Liao Tong dengan nyawanya dan memberi waktu bagi putranya, Liao Bufan, untuk melarikan diri. Ayah! Mata Liao Bufan memerah dan ada kebencian yang tak ada habisnya di hatinya. Dia bersumpah untuk membalaskan dendam ayahnya, tapi ini akan memakan waktu. Siapa sangka begitu dia mengaktifkan kekuatan darah, dia akan mengantarkan musuh yang menakutkan. Tidak ada peluang untuk berkembang sama sekali. Ambil jimat giok itu dan keluar. Keluar sejauh yang kamu bisa. Jangan biarkan aku mati dengan mata terbuka. Liao Jinlun meraung, seluruh tubuhnya berubah menjadi pria berdarah, bertarung sengit dengan Liao Tong. Ayah, aku akan membalaskan dendammu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Liao Bufan hampir mengatupkan giginya dan darah tumpah dari sudut mulutnya, tapi matanya tertuju pada Liao Tong. Dia ingin mengukir iblis ini dalam-dalam di pikirannya. Tidak mungkin untuk melupakannya seumur hidup. Ledakan. Momentum Liao Tong meledak. Dengan berkah dari metode rahasia, kekuatan tempurnya sebanding dengan Nas Chen Sol tingkat menengah. Gelombang udara yang menakutkan langsung mengangkat Liao Bufan sejauh ratusan meter.
Gerakan sebesar itu juga membuat khawatir semua orang di Sekte Kaisar Pedang, dan banyak sekali sosok yang bergegas mendekat. Semua tetua merasa ngeri, karena ketika mereka tiba, mereka kebetulan melihat pria parubaya aneh itu memotong lengan Liao Jinlun dengan pisau. Darah muncrat dan bercampur dengan ki berwarna darah, sehingga tidak mungkin dibedakan. Mengapa ini terjadi? Siapa pria parubaya itu? Mereka tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa energi sebenarnya kedua orang itu berubah menjadi merah darah. Apakah itu efek dari metode rahasia atau diam-diam mempraktikkan cara iblis? Dia tidak hanya menginjak kepala Kaisar Pedang Sekte, tapi dia juga memotong lengan penjabat pemimpin sekte mereka. Temui musuh. Dipimpin oleh Wang Zhengyuan dan banyak tetua lainnya, semua murid sekte Kaisar Pedang sangat marah dan membunuh Liao Tong. Sekelompok semut yang melebih-lebihkan kemampuannya. Liao Tong telah melupakan instruksi dari leluhur keluarga Liao untuk diam. Cahaya pedang menyala dan cahaya dingin mengamuk, dan dia dengan mudah mengusir semua orang dari Sekte Kaisar Pedang. Liao Jinlun, aku tidak bisa memotong lenganmu saat itu, jadi aku akan memberimu 2 kali lipat hari ini, bukankah itu terlalu banyak? Liao Tong tertawa bangga, dengan niat membunuh terpancar di matanya. Dia menebas dengan pedang lain, menghancurkan pedang Liao Jinlun dan mematahkan lengan Liao Jinlun yang lain. Dari pertarungan hingga saat ini, hanya butuh beberapa saat. Liao Jinlun kehilangan 2 lengannya berturut-turut, darah muncrat tak terkendali, dan kekuatan darah di tubuhnya tidak bisa lagi dipertahankan dan hancur total. Semuanya menyebar. Meskipun Liao Jinlun terluka parah, dia tetap tidak menundukkan kepalanya dan bergegas menuju Liao Tong sambil meludahkan darah dan mengaum. Dia kehilangan lengannya dan tidak bisa lagi memegang pedang. Dia tidak punya pilihan selain menghancurkan dirinya sendiri jika dia ingin terus menghentikan Liao Tong. Namun, untuk menghindari melukai salah satu temannya secara tidak sengaja, Liao Jinlun meraung terlebih dahulu. Niatnya begitu jelas sehingga Liao Tong punya cukup waktu untuk bereaksi dan segera menembakkan aliran ki berwarna darah ke dantian Liao Jinlun. Ingin menghancurkan diri sendiri. Haha, mungkinkah? Liao Tong, yang kekuatan tempurnya sebanding dengan Nas Chen Sol tingkat menengah, tidak takut akan penghancuran diri ramuan emas, tapi dia tidak berniat membiarkan Liao Jinlun mati begitu saja. Dia ingin Liao Jinlun menyaksikan bagaimana dia menyiksa dan membunuh Liao Bufan dan bagaimana dia menghancurkan harapannya. Ini adalah cara mati yang paling kejam. Energi sejati berwarna darah menembus dantian Liao Jinlun, langsung menekan ramuan emasnya. Kemudian, menghancurkan. Kekuatan yang disebabkan oleh kekuatan eksternal yang menghancurkan ramuan emas dan ledakan diri ramuan emas benar-benar tiada bandingannya. Secara khusus, penghancuran diri adalah mengumpulkan semua kekuatan ke dalam ramuan emas dan mengembangkannya dengan cepat hingga menyebabkan kematian yang sangat besar, sedangkan penghancuran kekuatan eksternal berarti ramuan emas belum sepenuhnya memadatkan energinya. Salah satunya adalah balon tersebut meledak ketika mencapai batasnya, dan yang lainnya tertusuk setelah mengembang. Kekuatannya secara alami sangat berbeda. Karena itu, ketika ramuan emas Liao Jinlun dihancurkan oleh Liao Tong, energi yang dicurahkan hanya membuka lubang berdarah di perut Liao Jinlun sendiri, tapi tidak melukai Liao Tong sama sekali. Liao Jinlun, apakah kamu putus asa? Melihat situasi tragis Liao Jinlun, Liao Tong tidak menunjukkan belas kasihan dan tersenyum sinis. Kemudian dia meraih Liao Jinlun, yang tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dengan satu tangan dan terbang ke satu arah. Arah itu adalah tempat di mana Liao Bufan melarikan diri. Karena Liao Bufan baru saja mengaktifkan kekuatan garis keturunan, dia tidak tahu bagaimana menekannya. Bahkan tanpa menggunakan metode rahasia pewarisan darah, jejak aura garis keturunan akan bocor. Melalui induksi garis keturunan ini, Liao Tong sama sekali tidak khawatir jika Liao Bufan melarikan diri. Sudah waktunya berburu. Liao Jinlun, kamu tidak boleh mati begitu cepat. Saat yang benar-benar menyedihkan masih akan datang. Liao Tong benar-benar mengungkap kekejaman di dalam hatinya. Dia memegang Liao Jinlun di satu tangan dan pisau berdarah di tangan lainnya. Tak seorang pun di Sekte Kaisar Pedang berani maju ke depan di bawah cahaya pisau yang mengerikan. Satu orang melawan 1000 tentara. Sangat menakutkan. Pada saat ini, Liao Bufan sedang memegang erat jimat giok pemberian ayahnya, kukunya menancap di telapak tangannya, dan darah telah mewarnai jimat giok putih bersih itu menjadi merah cerah. Dia dipenuhi dengan kebencian dan melarikan diri dengan putus asa. Ini adalah kesempatan yang diberikan ayahnya seumur hidupnya. Harus hidup, tetap hidup, harus hidup. Hanya dengan hidup barulah ada harapan untuk membalas dendam. Liao Bufan hanya memiliki keyakinan ini di dalam hatinya saat ini, dan dia sudah tertanam dalam pikirannya tentang penampilan Liao Tong. Terutama adegan kejam saat Liao Tong memotong lengan ayahnya barusan. Liao Bufan tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Balas dendam karena membunuh ayahku. Mematikan. Namun sebelum itu, Liao Bufan masih membutuhkan waktu untuk berkembang, sehingga ia harus melarikan diri sepanjang hidupnya. Darah yang keluar dari telapak tangannya menodai slip komunikasi giok menjadi merah.
Liao Bufan tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Karena ayahnya memintanya untuk memegang batu giok ini, dia pasti punya alasan. Mata Liao Bufan bahkan mengeluarkan air mata darah. Melarikan diri. Haha, si kecil gendut tidak lambat sama sekali. Teruslah berlari, aku akan bermain denganmu pelan-pelan. Saat Liao Bufan berlari menyelamatkan nyawanya, tawa jahat Liao Tong tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan dilihat dari suaranya, jarak antara yang terakhir dan yang terakhir semakin dekat. Liao Bufan melihat ke belakang. Wajahnya menjadi pucat. Liao Tong sudah menyusul, dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Seperti kucing yang bermain dengan tikus, dia mengikuti Liao Bufan dengan santai tidak peduli bagaimana Liao Bufan melarikan diri, dia tidak bisa menjauhkan diri darinya. Liao Bufan putus asa. Yang membuat Liao Bufan semakin patah hati adalah melihat ayahnya yang kehilangan kedua tangannya, digendong oleh Liao Tong, dengan darah berceceran di tanah, sekarat dan kesakitan yang luar biasa. Pemandangan seperti itu bahkan lebih merangsang saraf Liao Bufan daripada pembunuhan langsung ayahnya. Apa perbedaan antara ini dan eksekusi Lingqi? Liao Tong adalah iblis. Ah! Liao Bufan meraung sedih, tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Liao Tong. Dia tidak akan lari. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Lebih baik tinggal dan mati bersama ayahku. Bahkan jika dia membenturkan telur ke batu, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk memotong sepotong daging dari tubuh Liao Tong sebelum dia mati. Pedang yang tiada taranya ditusukkan. Niat pedang meledak. Mata Liao Tong berkedip sedikit, dan dia menyeringai, kamu telah menyadari niat pedang tingkat master di usia muda. Ini memang bibit yang bagus. Ditambah dengan kekuatan garis keturunanmu, itu mungkin benar-benar menjadi ancaman di masa depan. Tetapi, Anda tidak memiliki kesempatan ini. Petik 2. Liao Tongyun dengan tenang dan menendang pergi Liao Jinlun dengan satu tendangan. Kemudian dia melangkah maju dengan tenang dan menjentikkan jarinya, menjatuhkan pedang tak tertandingi milik Liao Bufan dengan mudah. Kualifikasinya bagus, tapi sayang dia terlalu muda dan latar belakangnya kurang memadai. Liao Tong menggenggam telapak tangannya, dan energi berdarah itu langsung berubah menjadi tentakel yang fleksibel, memenjarakan Liao Bufan begitu saja, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melarikan diri. Melihat putramu sekarat di depanmu, Liao Jinlun, apakah kamu putus asa sekarang? Liao Tong tidak lupa mencibir, pisau darah di tangannya mengembun lagi, perlahan berjalan ke arah Liao Bufan, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hati Liao Jinlun menangis dan giginya patah, Liao Tong, kamu binatang buas, kamu tidak akan mati dengan baik. Ya, aku adalah binatang. Senyuman sinis muncul di sudut mulut Liao Tong, dan dengan lambaian lengannya, pisau berdarah itu jatuh, menghadap kepala Liao Bufan. Jika tidak ada yang salah, jika pisau ini jatuh, kepala Liao Bufan akan terhubung ke tubuhnya dan terbelah menjadi dua. Sangat putus asa. Bang! Pisau berdarah itu jatuh. Arogansi melonjak. Cahaya pedang yang menakutkan menghantam jurang yang dalam di tanah. Mulai dari Liao Bufan, menembus hingga keluar dan berjarak ratusan meter. Namun, tubuh Liao Bufan tidak terbelah menjadi dua. Apa-apaan? Liao Tong mengerutkan kening. Saat pedang itu ditebas barusan, itu sangat kuat, tapi terlihat jelas bahwa dia merasakan kekuatan pertahanan yang kuat, yang melindungi Liao Bufan. Wawasan. Saya tidak tahu kapan sosok tinggi muncul. Diam dan diam. Berdiri dengan tenang. Tapi topeng yang menutupi ekspresinya langsung membuat hati Liao Tong merinding, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan sosoknya mundur tanpa sadar. Saya sedang membersihkan pengkhianat sekte rahasia. Siapa Anda, dan mengapa Anda ingin ikut campur dalam urusan keluarga Liao saya? Jelas sekali, orang yang menyelamatkan Liao Bufan barusan adalah pria bertopeng yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Fakta bahwa dia dapat dengan mudah menetralisir pedang Liao Tong menunjukkan bahwa pria ini sangat kuat. Liao Tong harus waspada. Metropolitan. Liao Jinlun, yang hampir pingsan, menghela nafas lega ketika melihat orang itu datang, dan senyuman santai perlahan muncul di sudut mulutnya yang berlumuran darah. Dia tahu bahwa Liao Bufan telah diselamatkan. Karena sosok yang tiba-tiba muncul adalah pemimpin sekte mereka, Zhang San. Lebih tepatnya, Lu Yun. Dia datang ke sini dengan mengikuti slip giok. Ketika Liao Jinlun pertama kali melihat Liao Tong, dia diam-diam menggunakan slip giok untuk menyampaikan pesan kepada Lu Yun. Tapi butuh waktu bagi Lu Yun untuk bergegas. Itu sebabnya Liao Jinlun menyeret Liao Tong dengan nyawanya dan melemparkan batu giok itu ke Liao Bufan, membiarkan Liao Bufan melarikan diri sejauh yang dia bisa. Lu Yun akhirnya tiba, menyelamatkan Liao Bufan. Tetapi, Lu Yun masih belum puas. Karena dia merasa terlambat. Memikirkan betapa gembira dan bersemangatnya Liao Jinlun belum lama ini ketika dia baru saja mengaktifkan kekuatan darah, dan kemudian menatapnya sekarang, dengan lengan patah, dia terbaring di tanah sekarat. Jatuh dari puncak gunung ke dasar lembah. Sudah berapa lama? Lu Yun marah dari lubuk hatinya. Di bawah penampilannya yang tenang, dia sebenarnya dipenuhi dengan api yang berkobar.
Kamu berani menyentuh bangsaku, siapa yang memberimu nyali? Lu Yun tiba-tiba berteriak dengan dingin, dan energi niat pedang yang tak ada habisnya melonjak. Seluruh dunia langsung terjerumus ke dalam badai niat pedang, dan dia dengan gila-gilaan menekan Liao Tong. Nafas kematian turun. Liao Tong terkejut, seolah dia teringat kenangan buruk, dan berkata dengan suara gemetar, apakah kamu? Ao Tianyu. Niat pedang agung ini membuat takut Liao Tong. Karena dahulu kala, niat pedang inilah yang membuat takut Liao Tong yang muda dan kuat hingga kencing. Kini, perasaan familiar ini muncul kembali. Liao Tong tanpa sadar mengira bahwa pria bertopeng di depannya adalah pendiri Sekte Kaisar Pedang Tianyu. Tidak, kamu bukan Ao Tianyu, kamu tidak bisa menjadi Ao Tianyu. Setelah mengalami kebingungan singkat, Liao Tong dengan cepat menggelengkan kepalanya, mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takut di hatinya dan berkata, siapa kamu? Dilihat dari intelijen yang dikumpulkan oleh keluarga Liao baru-baru ini, Ao Tianyu telah meninggalkan Kunlun. Lagi, jika Ao Tianyu bertanggung jawab atas Sekte Kaisar Pedang, Liao Tong bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke Sekte Kaisar Pedang sekarang, apalagi menyebabkan Sekte Kaisar Pedang menjadi berantakan. Oleh karena itu, orang di depanku jelas bukan Ao Tianyu. Jika dia bukan Ao Tianyu, lalu siapa dia? Otak Liao Tong berpacu hingga batasnya, dengan panik mencari informasi tentang Sekte Kaisar Pedang yang dikumpulkan oleh keluarga Liao baru-baru ini. Akhirnya, sebuah nama yang tergesa-gesa muncul di benaknya. Zhang San, pewaris Kaisar Pedang Tianyu. Kamu bukan Ao Tianyu, kamu adalah Zhang San. Liao Tong bertanya dan menjawab sendiri, tapi kepanikan di hatinya berkurang banyak, dia menjadi tenang dan melanjutkan, apakah kamu tahu identitas saya? Saya Liao Tong dari Sekte Rahasia Keluarga Liao. Saat ini, dia sebenarnya mencoba mengintimidasi Lu Yun melalui Sekte Rahasia. Ada cahaya dingin di mata Lu Yun, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Liao Tong sama sekali, dan dia berjalan ke depan dengan acuh tak acuh. Dengan setiap langkah yang dia ambil, niat pedang yang bersiul di udara menjadi lebih kuat. Bum bum bum, tubuh Liao Tong ditekan sedikit demi sedikit, dan dia terus berteriak, saya Liao Tong. Liao Tong dari Sekte Rahasia Keluarga Liao. Zhang San, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Sekte Rahasia Keluarga Liao. Lu Yun akhirnya berhenti, seolah dia baru saja mendengar suara Liao Tong. Tapi Liao Tong belum punya waktu untuk berbahagia. Lu Yun kemudian berbicara lagi, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian menghancurkan keluarga Liao. Apa kesulitannya? Bagaimana mungkin Liao Tong menyangka Lu Yun berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Hancurkan keluarga Liao. Siapa yang punya keberanian? Siapa yang memiliki kemampuan ini? Liao Tonggang ingin membantah, namun tenaga dan darahnya melonjak dalam sekejap, membuatnya tidak berani membuka mulut untuk berbicara, karena begitu ia membuka mulut, kemungkinan besar darah akan muncrat tak terkendali. Liao Tong hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan pedang, dan kekuatan darahnya didorong hingga batasnya. Ledakan, satu lagi putaran pedang yang menghancurkan. Lu Yun tidak perlu mengambil tindakan sama sekali, dia hanya berjalan menuju Liao Tong dengan langkah tetap, dan momentumnya cukup membuat Liao Tong terengah-engah. Wajah Liao Tong memerah dan wajahnya berubah bentuk. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan mengeluarkan seteguk darah. Saat seteguk darah dimuntahkan, nafas Liao Tong menjadi jelas melemah. Ketakutan, siapakah pewaris Ao Tianyu ini? Dalam hal ilmu pedang, dia sama sekali tidak kalah dengan Ao Tianyu. Apakah para pendekar pedang di daratan Kun sudah begitu kuat? Murid Liao Tong gemetar. Dia tidak bisa melihat menembus alam Lu Yun, dan hanya bisa menebak bahwa itu adalah kesempurnaan agung dari tahap inti emas langit-langit alam Kunlun saat ini. Di bawah tekanan langit-langit ini, semua orang dengan level yang sama bersaing satu sama lain dalam teknik rahasia, ilmu pedang, formasi, del. Ketika Liao Tong menggunakan metode rahasia pewarisan darah, kekuatan tempurnya sebanding dengan Nas Chen Sol. Dan Lu Yun, perbaikan pedang, momentumnya benar-benar membuat Liao Tong kewalahan. Apakah ini berarti bahwa pada level yang sama, kekuatan para penanam pedang jauh lebih unggul daripada teknik rahasia suksesi darah? 20 tahun telah berlalu, dan bahkan jika Sekte Rahasia muncul kembali di dunia, Kunlun tidak lagi diperintah oleh Sekte Rahasia, tetapi penggarap pedang. Pantas saja nenek moyang menyuruh dirinya untuk tidak bertindak gegabah. Liao Tong sangat menyesal, namun, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Berlutut, mengikuti teriakan keras Lu Yun, Liao Tong akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan lututnya menyentuh tanah dengan keras, dan dia berlutut ke arah Liao Jinlun. Ini belum berakhir. Lu Yun mengepalkan jarinya. Energi sebenarnya dari pedang itu tiba-tiba mengembun menjadi bekas tangan kosong dan menamparkan keras bagian belakang kepala Liao Tong. Ledakan. Kepala Liao Tong menyentuh tanah. Ketuk lagi. Sidik jari lainnya diambil. Liao Tong bersujud lagi kepada Liao Jinlun, tulang dahinya retak dan kepalanya berlumuran darah.
Ketuk lagi. Ledakan. Jepretan lagi. Ketuk lagi. Ketuk lagi. Lu Yun sepertinya tidak berniat untuk berhenti, dan dengan momentum yang sangat mendominasi, dia memaksa Liao Tong bersujud berulang kali untuk melampiaskan amarahnya. Aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, Liao Bufan juga bereaksi dan bergegas menuju Liao Tong seperti orang gila. Kemarahannya 100 kali lebih kuat dari kemarahan Lu Yun. Lengan ayah patah. Budidaya ayah hancur. Ayah saya disiksa sedemikian rupa hingga hidup lebih buruk daripada kematian. Liao Bufan tiba-tiba berubah menjadi binatang buas. Dia belum pernah membunuh siapapun sebelumnya, tapi kali ini dia benar-benar dibutakan oleh kebencian dan menerkam Liao Tong. Buka mulutmu. Gigit leher Liao Tong dengan keras. Orang gila. Dasar orang gila. Apa yang ingin kamu lakukan? Teriak Liao Tong ngeri. Dia ditekan oleh niat pedang Lu Yun, dia tidak memiliki kultivasi dan tidak bisa menampilkannya sama sekali. Namun, Liao Bufan acuh tak acuh, tidak menyadari rasa sakitnya, darah dan air mata mengalir di matanya. Aku akan memakanmu. Liao Bufan menggigitnya dengan seluruh kekuatannya. Melihat ini, Lu Yun sedikit mengernyit, tapi tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia mengeluarkan cahaya pedang dari udara dan meledakkannya ke dantian Liao Tong, menghancurkan ramuan emasnya untuk menghindari kecelakaan. Ledakan. Saat ramuan emas hancur, momentum Liao Tong anjlok, dan bahkan perisai energi sebenarnya tidak dapat lagi dipadatkan. Gigi Liao Bufan pun berhasil ditancapkan di leher Liao Tong.